Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Yuk Belajar Bersama. Baik teman-teman semuanya, kali ini kita coba akan berikan latihan soal terkait akuntansi dan ekonomi. Kita lihat untuk soal yang pertama. Pada akhir periode akuntansi 31 Desember 2018, Vanessa salah membuat ayat jurnal penyesuaian. Yaitu yang pertama, Vanessa tidak menghitung beban depresiasi senilai 2 juta. Yang kedua, tidak mengakui pendapatan yang masih harus diterima 4 juta. Dan yang ketiga, tidak mengakui beban sewa yang masih harus dibayar senilai 1 juta. Apa pengaruh kesalahan tersebut terhadap pendapatan, beban, dan laba perusahaan pada tahun tersebut? Baik. Yang pertama kita lihat untuk yang nomor 1, di mana Vanessa tidak menghitung depresiasi. Nah, ketika ada beban depresiasi tidak dihitung sebesar 2 juta, ini pada dasarnya laba yang diperoleh perusahaan itu menjadi lebih rendah. Kenapa? Karena misalkan laba perusahaan itu awalnya kita misalkan ada 8 juta. Nah, ketika beban itu tidak dimasukkan ke perhitungan laba, maka di sini sebetulnya labanya harusnya adalah 6 juta. Karena ada beban yang belum dimasukkan. Itu yang pertama. Yang kedua, jadi kalau kita bisa masukkan angkanya, ini menjadi pengurang. Saya berikan tanda dalam kurung. Yang kedua, tidak mengakui pendapatan yang masih harus diterima. Nah, artinya ada pendapatan yang harusnya masuk ke laba, tetapi tidak dimasukkan, berarti angka 4 juta ini menjadi penambah. Nah, selanjutnya kita lihat untuk yang ketiga, tidak mengakui beban sewa yang masih harus dibayar. Nah, berarti ini sama halnya dengan beban depresiasi, ini mengurang sebesar 1 juta. Nah, dari sini bisa kita lihat bebannya totalnya ada 3 juta, pendapatannya ada 1 juta. Nah, berarti kalau tadi kita misalkan awalnya laba perusahaan itu 8 juta, tetapi ada 1 juta yang belum dimasukkan. Sehingga bisa kita lihat di sini harusnya labanya adalah 9 juta. Jadi yang 8 juta ini pemisalan. Jadi misalkan di akhir 31 Desember 2018 itu ada laba 8 juta. Tapi dari 8 juta ini ternyata ada 1 juta yang belum dimasukkan. Nah, di mana 1 juta ini berasal dari beban depresiasi 2 juta, kemudian ada beban yang masih harus dibayar 1 juta, dan ada pendapatan yang masih harus diterima 4 juta. Nah, ini sehingga posisinya pendapatannya lebih besar, yaitu sebesar 1 juta. Nah, harusnya laba itu di akhir 31 Desember, kalau angka 1 juta ini dimasukkan, maka akan menjadi 9 juta. Gitu. Sehingga dari sini bisa kita lihat bahwa Vanessa itu melakukan kesalahan di mana pengaruhnya adalah terhadap laba. Labanya adalah kita lihat pendapatan menjadi terlalu tinggi, ini keliru. Laba bersih menjadi tinggi 1 juta, ini juga keliru, bukan lebih tinggi, malah dia lebih rendah. Beban menjadi lebih tinggi, ini keliru. Beban menjadi terlalu rendah, ini juga keliru. Nah, kemungkinan yang kita lihat, laba bersih menjadi terlalu rendah 1 juta. Oke, jadi harusnya 9 juta, ternyata yang dihitung hanya 8 juta. Jadi 8 juta ini pemisalan. Oke, selanjutnya kita lihat soal yang kedua. Nah, di soal yang kedua, Anton menjual barang dengan harga 250.000 per unit sebanyak 40. Ini price-nya, ini key-nya. Sedangkan biaya yang diperlukan untuk membuat barang tersebut terdiri dari biaya tetap 5.500.000 dan biaya variabel 50.000 per unit. Maka Anton akan mengalami, baik, yang pertama berarti kita ambil TR-nya dulu atau total revenue-nya, yaitu price kali quantity. Di mana price-nya itu 250.000, kita kalikan dengan 40. Berarti ini 250 kali 4, 1 juta. Berarti 10 juta. Maka total revenue-nya adalah 10 juta. Yang kedua kita cari TC-nya. Di mana TC itu diperoleh dari TFC ditambah TVC. Nah, TFC-nya biaya tetap berarti 5.500.000. Sedangkan untuk
Kita lihat biaya variabelnya itu 50.000, kita kalikan dengan total unitnya yaitu 40. Berarti kita kalikan 40. Maka kita lihat hasilnya 5.500.000 ditambah ini menjadi 20 ditambah 0,5 ya. Jadi 2 juta. Nah, maka total cost-nya itu ada 7.500.000. Nah, dari sini bisa kita lihat penerimaannya 10 juta, total cost-nya 7.500.000. Maka ini menghasilkan laba. Kenapa? Karena posisi TR lebih besar daripada TC. Dan labanya adalah sebesar 2.500.000. Kita lihat jawabannya, laba 2.500.000 yang A. Oke, selanjutnya di soal nomor yang ketiga. Ini berkaitan dengan akuntansi. Berikut ini data perusahaan dagang Arturo. Ada 5 data. Dari data di atas diminta modal akhir. Baik, untuk mendapatkan modal akhir kita buat formula saja. Modal akhir itu diperoleh dari, kita buat formula sederhana saja, modal awal, kemudian dia ditambah dengan posisinya laba. Boleh kita pakai tanda kurung, boleh tidak. Kita pakai tidak menggunakan tanda kurung saja. Jadi tambah laba. Kemudian dikurangi FRIP. Nah, ini bisa kita kembangkan. Rumusnya modal awal ditambah, di mana laba itu diperoleh dari, sederhananya laba kan diperoleh dari penjualan dikurangi pembelian. Nah, sederhananya kan begini. Dikurangi FRIP. Nah, bisa kita kembangkan lagi menjadi modal awal ditambah penjualan, ini yang dimaksud adalah penjualan bersih. Nah, ini yang dimaksud penjualan bersih dikurangi pembelian, di sini kita includekan dengan persediaan awal dan persediaan akhir. Maka ini menjadi HPP. Kemudian nanti dikurangi beban, nanti ditambah pendapatan lain-lain. Nah, kita kembangkan. Lalu dikurangi FRIP. Jadi dari satu rumus ini sebetulnya bisa dibuat banyak. Dari sini juga bisa kita kembangkan HPP itu apa rumusnya. Bisa kita kembangkan. Oke, tapi kita cukup sampai sini dulu saja. Baik, kita lihat sekarang. Dari data di atas, besarnya modal akhir. Oke, modal awalnya kita lihat ada 6 juta. Berarti 6 juta ditambah laba. Laba itu berarti pendapatan dikurang beban, atau penjualan dikurang pembelian. Atau bisa juga penjualan dikurang pembelian, dikurangi beban, ditambah pendapatan. Kita cari di sini ada yang mana. Oke, yang pertama ada pendapatan, yang kedua ada beban. Jadi cuma ada pendapatan dan beban. Berarti pendapatannya 7 juta dikurangi total dari beban, yaitu 1,5. Berarti 5.500.000. Nah, posisinya dia laba. Kenapa laba? Karena posisi pendapatan lebih besar daripada beban. Jadi ada 5.500.000. Dikurangi FRIP-nya ada 1,5. Nah, maka hasilnya kita lihat ini 11.500.000 dikurangi 1.500.000 berarti 10 juta. Nah, jawabannya ada yang C. Nah, catatannya ini kebetulan posisinya laba. Terus gimana kalau posisinya rugi? Berarti nanti tanda ini akan berubah menjadi minus kalau dia rugi. Dimana nanti kondisinya pendapatan akan lebih kecil daripada beban. Nah, tergantung soalnya. Baik, kita lihat soal selanjutnya nomor yang ke berapa ini? Keempat ya. Berikut ini data keuangan dari PD Andal per 31 Desember 2020. Ini datanya. Berdasarkan data di atas, laba bersih perusahaan adalah Oke. Kita akan coba buat rumus. Yang pertama adalah bicara tentang laba. Sekali lagi, kalau kita bicara tentang laba, itu kurang lebih akan berbicara tentang penjualan dikurangi pembelian. Ini rumus yang paling sederhana. Nah, dari sini kita kembangkan. Laba itu berarti penjualan di sini adalah penjualan bersih. Nah, kita buat di sini penjualan bersih rumusnya. Itu berarti total penjualan. Nah, total penjualan ini maksudnya bisa penjualan tunai, penjualan kredit, ditotalkan saja. Dikurangi dengan retur jual dan dikurangi dengan potongan jual. Nah, jadi hanya 3 untuk mendapatkan penjualan bersih.
Kemudian nanti kita kembangkan pembelian ini dengan metodenya HPP. Jadi kita anggap ini sebagai HPP. Nah, kita buat di sini rumusnya HPP. HPP itu rumusnya persediaan awal ditambah pembelian bersih. Nah, kemudian dikurangi persediaan akhir. Nah, dari sini kita kembangkan lagi rumus pembelian bersih. Apa rumus pembelian bersih? Kita kembangkan di sini. Oke. Nah, ini kebetulan datanya sedikit, jadi bisa cepat sebetulnya. Tapi nggak apa-apa, kita berikan beberapa rumus untuk pembelajaran. Pembelian bersih itu dihasilkan dari total pembelian. Nah, total pembelian di sini maksudnya adalah total dari pembelian kredit dan pembelian tunai. Ditotalkan saja. Total pembelian nanti akan ditambah dengan beban angkut. Nah, sedikit berbeda untuk penjualan bersih. Kalau penjualan bersih itu tidak ditambah beban angkut jual. Tapi kalau untuk pembelian bersih itu harus ditambah dengan beban angkut beli. Nanti selanjutnya sama, dikurangi dengan retur beli dan dikurangi dengan potongan jual. Nah, potongan jual, potongan beli ya. Kita hapus dulu. Kita masukkan potongan beli. Nah, dari sini untuk mendapatkan HPP kalau kita mau buat rumus yang lengkap berarti persediaan awal ditambah total pembelian ditambah beban angkut beli dikurangi retur beli dikurangi potongan beli dikurangi persediaan akhir. Kalau kita mau buat rumus yang lengkap. Oke, selanjutnya nah penjualan bersih dikurangi HPP ini yang kita sebut dengan namanya laba, tapi dia laba kotor. Oke. Nah, terus kalau ada laba kotor tentunya kita harus cari laba bersih dong. Nah, bagaimana cara mendapatkannya? Kita lihat. Nah, sebelum masuk ke laba bersih, kita cari dahulu laba usaha. Jadi kalau kita mau cari laba usaha berarti sama dari atas penjualan bersih dikurangi HPP atau ini kita sebut dengan boleh kita ganti dengan laba kotor. Nah, nanti dia dikurangi dengan beban usaha. Nah, makanya muncul laba usaha. Nah, beban usaha itu berarti beban yang dikeluarkan oleh perusahaan selama aktivitas perusahaan tersebut berjalan. Nah, belum kita dapatkan laba bersih. Nah, bagaimana untuk mendapatkan laba bersihnya? Maka kita akan cari dahulu dengan cara laba bersih sebelum pajak. Sebelum pajak. Nah, jadi untuk laba bersih sebelum pajak berarti bisa kita gabung untuk yang ini. Ini anggap nomor 1. Nomor 1 berarti laba usaha. Kita buat laba usaha. Selanjutnya laba usaha ini nanti akan dikurangi dengan beban usaha yang lainnya. Maksudnya beban usaha luar. Bukan termasuk beban usaha. Nah, beban usaha lainnya. Atau mungkin bisa kita berikan kata-kata beban di luar usaha. Balik ya. Beban di luar usaha. Nah, seperti ini, beban di luar usaha. Dan nanti akan ditambah dengan pendapatan sama, ini pendapatan di luar usaha. Oke, ini kita berikan nomor 2 saja. Oke, ini rumus yang selanjutnya. Nah, dari laba bersih sebelum pajak berarti nanti ada laba bersih setelah pajak. Kita cari sekarang laba bersih setelah pajak. Nah, bagaimana caranya? Berarti untuk laba bersih setelah pajak ini dihasilkan dari berarti nomor 2 yaitu laba bersih sebelum pajak dia dikurangi dengan pajak penghasilan. Dikurangi dengan adanya pajak penghasilan. Oke. Nah, ini berarti yang disebut dengan laba bersih setelah pajak atau bisa kita katakan sebagai namanya laba tahun berjalan. Tapi laba di sini adalah laba bersih tahun berjalan, laba neto tahun berjalan.
Nah, jadi kalau kita mau buat rumus yang lengkap berarti dari atas ini digabung dengan ini. Nah, seperti itu. Oke. Nah, sekarang kita kembali ke soal ini. Nah, soal ini sebetulnya tidak pakai rumus yang banyak ini. Tapi tidak apa-apa, untuk pembelajaran saya berikan rumus-rumusnya. Baik, kita lihat untuk soal di sini diminta laba bersih. Nah, ini kebetulan soalnya sederhana. Ada penjualan, ada HPP, beban, beban, beban. Nah, ini berarti tinggal 150 dikurangi 52. 52 berarti hasilnya adalah 98 ya. 98 dikurangi dengan total beban. Dikurangi dengan 40, berarti 58 juta. Oke, dapat yang A. Oke, soal selanjutnya di nomor yang kelima. Ini ditanya HPP. Tadi sudah HPP rumusnya, persediaan awal, ditambah pembelian, ditambah beban angkut. Berarti ini kita tambahkan, hasilnya adalah 14 juta. Selanjutnya nanti dikurangi dengan retur, potongan, sama persediaan akhir. Nah, ini berarti 2 nggak masuk. Berarti kita buat di sini. Nah, ini totalkan saja karena sama-sama dikurang. Berarti 16. 32 ditambah 8, 4. 4 ditambah 16, berarti 56. 5.600.000. Maka kita lihat hasilnya. Ini 4. 13 kurang 8, 8.400.000. Oke, yang C jawabannya. Nah, selanjutnya ini ditanya pembelian bersih. Ini pembelian bersih juga sudah. Kita lihat nomor berapa? Nomor 6 ya. Pembelian bersih tadi total pembelian. Kita lihat ini totalnya ada 11.500.000 ditambah dengan beban angkut berarti jadi 11.700.000. Lalu dikurangi dengan retur dan potongan beli. Nah, beban sewanya nggak masuk. Berarti ini dikurangi 700. Hasilnya adalah 11 juta. 700 dari mana? Dari total ini. 200 dan 500. Jadi hasilnya 11 juta. Oke, selanjutnya soal nomor yang ke-7. Oh, ini terkait ekonomi ya. Bank Indonesia akan menurunkan suku bunga agar masyarakat menarik dana dari bank. Kaitannya dengan kebijakan moneter, tindakan ini termasuk kebijakan. Oke, kalau kita bicara tentang kebijakan moneter, berarti nanti ada dua. Yang pertama adalah kebijakan moneter yang sifatnya konstruktif. Yang kedua yang sifatnya ekspansif. Nah, sebelum kita tahu konstruktif dan ekspansif itu apa, kita harus tahu dahulu untuk kebijakan moneter ini kebijakan apa. Jadi kebijakan moneter ini adalah kebijakan terkait jumlah uang beredar. Nah, karena ada satu lagi namanya kebijakan fiskal. Nah, kalau fiskal ini berkaitan dengan pengeluaran dan pendapatan atau penerimaan. Nah, fiskal pun sama, ada konstruktif sama ekspansif. Baik, kita kembali ke moneter. Nah, untuk yang konstruktif itu sifatnya adalah mengurangi. Berarti maksudnya mengurangi jumlah uang yang beredar di masyarakat. Kalau ekspansif itu sifatnya menambah. Menambah jumlah uang yang beredar di masyarakat. Nah, kalau yang konstruktif, kalau dia mengurangi berarti caranya adalah dengan yang pertama itu ada yang namanya kalau dari sini berarti suku bunga, menurunkan suku bunga. Oke, kalau dia mengurangi berarti di sini harus menaikkan suku bunga. Jadi kalau menaikkan suku bunga itu maksudnya orang akan berbondong-bondong untuk menabung. Karena siapa yang nabung akan mendapatkan bunga yang tinggi. Maka nanti secara otomatis uang akan berkurang karena banyak orang yang menabung. Nah, kalau yang ekspansif berarti kalau dia menambah berarti di sini menurunkan suku bunga. Nah, bisa kita lihat. Ini berarti jawabannya ekspansif, moneter ekspansif. Nah, kedua kebijakan ini, baik suku bunga yang turun ataupun naik, ini yang disebut dengan kebijakan apa namanya ya? Oh iya, ini kebijakan diskonto. Kemudian kebijakan yang lain untuk konstruktif yang sifatnya mengurangi adalah kebijakan menjual surat berharga. Jadi di sini Bank Indonesia menjual surat berharga kepada masyarakat, otomatis nanti masyarakat akan menyerahkan uang kepada Bank Indonesia dan masyarakat mendapatkan surat berharga. Nah, kalau yang ekspansif, kalau dia menambah berarti kebalikannya, ini membeli surat berharga.
Kemudian kebijakan yang lain, ini sebetulnya ada kebijakan apa namanya? Di sini berarti menaikkan kas rasio. Kalau di sini berarti menurunkan kas rasio. Oke, selanjutnya kita lihat soal yang ke-8. Nah, ini cukup panjang ya waktunya. Baik, lihat soal 8 ini terkait apa ini? Akuntansi untuk penyesuaian. Kita lihat neraca saldo per 31 Desember 2021 terdapat perkiraan beban asuransi 3.600.000. Oke, asuransi tersebut dibayar 1 Oktober 2020 untuk 1 tahun. Jadi kita bayarnya di bulan Oktober tanggal 1. Tapi ternyata di tanggal 31 Desember 2021, oh ini sepertinya harusnya ini Oktober 2021, bukan 2020 ya. Coba kita lihat. Baik, kalau dia 1 Oktober bayar untuk 1 tahun, berarti kita harus menghitung Oktober, November, dengan Desember. Karena kan tadi di sini di neraca di Desember itu sudah ada saldo beban asuransi 3.600.000. Nah, berarti kita cari selama 3 bulan ini berapa yang sudah terpakai. Berarti caranya 3 bulan per 1 tahun, yaitu 12 dikalikan totalnya. Totalnya asuransi tersebut dibayar 1 tahun. Totalnya adalah 3.600.000. Nah, berarti hasilnya di sini 3.600.000 dibagi 12 atau 300 dikali 3 900. Nah, ini yang sudah terpakai asuransinya dari Oktober sampai Desember. Nah, kita lihat untuk penyesuaian kan ada 2 metode. Pertama metode neraca, 2 metode pendekatan laba rugi. Nah, kalau untuk metode neraca berarti saldonya itu harus ada di asuransi dibayar di muka. Sedangkan di sini saldonya ada di beban asuransi. Maka kita gunakan metode laba rugi. Dan ketika kita bicara metode laba rugi, ketika penyesuaian, maka yang pertama adalah asuransi dibayar di muka dengan kreditnya adalah beban asuransi. Nah, lalu kita lihat nilai yang kita gunakan adalah nilai yang sisanya. Jadi bukan nilai yang terpakai. Nah, yang terpakainya adalah 900.000. Yang belum terpakai berarti dari 3.600.000 dikurangi 900.000. Berarti hasilnya adalah berapa ini? 2.700.000. Berarti di sini angkanya kita gunakan 2,7. Kita lihat beban asuransi salah karena 900, ini juga salah. Kemudian ini beban asuransi salah karena dia posisinya di atas. Nah, maka jawabannya di sini yang D. Asuransi dibayar di muka 2,7, beban asuransi 2,7. Ini sepertinya soalnya keliru, bukan 2015 tapi 2021 ya. Oke, selanjutnya kita lihat ini masih sama, soal ke berapa ini? Soal ke-9. Pada neraca saldo 31 Desember 2021 terdapat perkiraan asuransi dibayar di muka. Oke, nah ini berarti pakai metode neraca. Nah, kalau metode neraca kita langsung saja, berarti cari nilai yang terpakai. Nah, ini 1 Mei 2 tahun ya. Oke. Ini sepertinya bukan 1 Mei. Jadi ini sepertinya harusnya 2021. Oke. Kita akan coba cari nilai yang terpakainya. Berarti kalau dari Mei kita cari sampai Desember. Nah, itu kan ada Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Ada 8 bulan ya. 8 bulan dari 1 tahun. 12 bulan berarti kan. Dikali dengan totalnya yaitu 2.400.000. Oke. Nah, dari sini kita dapatkan yang terpakainya adalah 800.000. Nah, berarti karena dia metode neraca, untuk metode neraca itu berarti yang kita gunakan adalah nilai yang terpakai. Sekali lagi kita tahu dari mana ini menggunakan metode neraca, kita tahu dari sini.
Dari neraca saldo terdapat perkiraan asuransi dibayar di muka. Nah, ini pendekatan neraca. Jadi 800.000. Jelas yang C salah, yang D salah, yang E juga, yang E bisa mungkin betul ya. Itu masih bisa mungkin. Tapi yang perlu kita ingat untuk penyesuaian ketika menggunakan metode neraca, khusus untuk asuransi dibayar di muka, maka jurnalnya adalah yang pertama beban asuransi dengan asuransi dibayar di muka. Nah, angkanya 800.000. Kita lihat yang A salah, yang E salah. Jawabannya adalah yang B. Oke, soal nomor 10. Oke, soal nomor 10. Kita lihat setelah APBN ditetapkan dengan undang-undang, pelaksanaannya dituangkan dalam A. Undang-undang tentang APBN, B. Peraturan pemerintah pengganti undang-undang, C. Keputusan Presiden sebagai pedoman bagi kementerian atau lembaga, D. Keputusan Menteri Keuangan selaku bendahara umum negara. Maka ini jawabannya kalau sudah ditetapkan, kemudian pelaksanaannya dituangkan dalam keputusan Presiden. Oke, nomor 11 kita lihat. Anggaran menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Merupakan A. Fungsi alokasi, B. Fungsi stabilisasi, C. Fungsi pengawasan, D. Fungsi legislasi. Baik, kita lihat di sini kata kuncinya untuk menilai apakah sesuai dengan ketentuan. Oke, ini ada sesuai ketentuan yang ditetapkan. Berarti ini masuk kategori fungsi alokasi. Baik, selanjutnya anggaran negara menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan belanja negara pada tahun yang bersangkutan. Adalah salah satu fungsi anggaran yaitu A. Fungsi perencanaan, B. Fungsi otorisasi, C. Fungsi pengawasan, D. Fungsi alokasi. Ini kata kuncinya adalah untuk menjadi dasar pelaksanaan. Berarti ini masuk kategori kalau dasar di perencanaan. Oke, teman-teman, semoga bermanfaat. Demikian, terima kasih. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.